Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safira TV dan para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pembinaan majalah sekolah. Pertama-tama, selaku pengampu mata kuliah, saya Safrial dan Ibu Sylvia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang-orang fitri pada bulan Syawal tahun ini. Saudara-saudara yang saya hormati, selalu saya mengingatkan kita semua, alhamdulillah kita diberi umur panjang, masih bisa ketemu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberi lindungan dan diberi hidayah. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, para mahasiswa, tidak terasa kita masuk pada pertemuan yang ke-13, bertepatan dalam suasana Lebaran Idul Fitri umat Islam. Dan bagi yang merayakannya, sekali lagi saya katakan, semoga kita semua berbahagia. Dan bagi yang tidak merayakannya, mari kita sama-sama menghargai sebagai umat manusia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara yang saya hormati, timbul persoalan bagi Anda ingin membuat konten atau mempublikasikan persoalan atau bagian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah yang Anda publikasikan. Pada konten-konten terdahulu saya ingatkan kepada Anda, ada konten-konten, ada publikasi yang berkaitan dengan suasana atau peristiwa yang sifatnya temporer. Nah, kebetulan sekarang kegiatan kita berkaitan dengan suasana Idul Fitri. Selama 1 bulan Syawal ini, orang akan selalu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa hal yang dapat kita cermati. Kemungkinan sekolah akan membuat aktivitas setelah nanti jadwal masuk belajar secara normal. Kegiatan yang sudah menjadi tradisi oleh masyarakat kita di daerah perkotaan, kegiatan-kegiatan perusahaan, perkantoran, termasuk sekolah, yaitu pertemuan pada bulan Syawal dibuka dengan kegiatan halal bil halal. Karena pimpinan dan para anggotanya menyadari pada awal Syawal atau katakanlah pada Lebaran hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, ada kemungkinan tidak dapat berkunjung atau saling mengunjungi. Apalagi sekarang pada suasana COVID, sudah jelas orang mengkhawatirkan untuk keluar rumah. Arti kata, baik yang ingin berkunjung maupun yang menerima kunjungan. Apalagi di belakangan ini di beberapa daerah yang selama ini zonanya sudah zona hijau, sekarang kembali ke zona merah. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Secara pribadi saya katakan persoalan ini adalah persoalan disiplin kita
dan juga barangkali berkaitan juga penyebaran virus itu yang tidak dapat kita duga dari mana sumbernya lagi. Memang pada prinsipnya para pakar mengatakan berkaitan dengan kontak langsung antar manusia. Oleh karena itu kita dianjurkan menjaga jarak, memakai masker. Tetapi bukan tidak mungkin virus itu berterbangan melalui udara. Jadi bisa saja ia hinggap di dinding, di benda-benda yang kita pegang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bukan tidak mungkin ada kemungkinan instansi khususnya sekolah akan mengadakan halal bihalal, pertemuan. Nah, biasanya ada semacam kegiatan kecil yang cukup semarak di sekolah-sekolah. Dan ini tentu saja dugaan saya berkaitan dengan ada kemungkinan di habis Lebaran ini sekolah sudah menggunakan pertemuan tatap muka. Anak-anak sekolah sudah masuk meskipun sistemnya diatur. Apakah separuh-separuh atau jam pertemuannya disingkatkan, kita tidak tahu. Tentu ada aturan pemerintah. Karena sudah ada tim-tim yang survei ke lapangan, ke sekolah, melihat kondisi kemungkinan akan dilaksanakan kegiatan sekolah daring atau tatap muka langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu benar-benar berlangsung, tentulah suasananya berbeda. Karena sudah lama antar siswa tidak jumpa dengan sahabatnya, dengan teman-teman sekelasnya, tidak jumpa dengan gurunya, dan tentu juga mereka merindukan ruang kelasnya, sekolahnya juga. Begitu juga guru. Guru akan rindu dengan muridnya. Kepala sekolah juga hal yang sama. Meskipun barangkali ada komunikasi lewat telepon, lewat WA dan sebagainya. Nah, tentu ini suasana yang bisa kita liput, kita videokan tentang pesan dan kesan. Dan kemudian kemungkinan ada saran-saran untuk kelancaran pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Saudara-saudara sekalian, di samping itu, poin ketiga, yang kemungkinan akan dapat kita lakukan publikasinya adalah karena ini bulan Mei, tentu tidak lama lagi anak-anak akan ujian kenaikan kelas. Nah, suasana ujian kenaikan kelas apakah berlangsung secara daring atau daring juga hal yang dapat diliput, dipublikasikan. Dan memang di suasana bulan Mei ini banyak hal. Kalau pada konten terdahulu kemungkinan kita meliput tentang penerimaan siswa baru. Dan untuk melengkapinya pada bulan Mei ini bisa jadi kegiatan pendaftaran mahasiswa baru. Pelaksanaannya, kalau mungkin pada sebelumnya kita membuat video tentang penerimaan, sekarang pelaksanaannya. Dan itulah ada beberapa kemungkinan untuk dipublikasikan pada bulan Mei ini. Di samping seperti konten pada pertemuan kita yang ke-12, ucapan selamat, seandainya hal ini belum Anda laksanakan, Anda bisa melaksanakan meliputnya pada bulan Mei ini. Karena
alasan untuk tidak membuat rasanya tidak mungkin. Pertama sekali, suasananya masih bulan Syawal. Yang kedua, juga guru-guru, kepala sekolah, bahkan para siswa mungkin sudah berada di sekolah. Terakhir, yang patut Anda perhatikan bagi yang masih suasananya masyarakat Muslim, ada tradisi di beberapa daerah adalah tradisi puasa 6. Dan Anda bisa meliput bagaimana sekolah dalam tradisi puasa 6 ini, kalau itu memungkinkan, apalagi yang berkaitan dengan madrasah. Karena biasanya puasa 6 itu ada hari rayanya. Di daerah tertentu dikatakan lebaran ziarah. Pada daerah-daerah tertentu tidak kalah meriahnya lebaran atau memperingati hari raya puasa 6 ini dibandingkan Idul Fitri. Nah, kegiatan aktivitas makan-makan bersama, membersihkan makam-makam juga dilakukan pada tradisi puasa 6 ini. Itulah yang kemungkinan akan Anda dapat lakukan publikasi. Semuanya tentu saja berkaitan dengan bagaimana kita mempromosikan sekolah. Dan jangan lupa beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu tentang pengambilan gambar, tentang suara, rekaman, dan kemudian Anda juga harus tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah atau yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab media publikasi milik sekolah. Dan kebaikan publikasi itu salah satu juga menentukan citra sekolah. Selamat bekerja dan saya yakin Anda mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.